Ya, dilanjut lagi dengan si Hot yang kali ini langsung turun tangan untuk membasmi si monster atau lebih tepatnya si Eiji Gondrong, dan ia pun lalu melesatkan tendangan kuat ke arah si Eiji meski di sini tendangannya masih bisa dihindari. Ternyata si Hot bukan cuma gadis centil biasa karena ia mampu mengimbangi pergerakan si Eiji serta kini ia pun kembali melesatkan tendangan keduanya hingga membuat si Eiji harus bertahan. Di tengah pertarungan tersebut, si Hot pun menuduh kalau si Eiji adalah biang kerok yang merusak tempatnya, namun si Eiji malah fokus ke kemampuan si Hot dan hal itu sontak membuatnya kesal. Sehingga si Hot pun langsung memerintahkan para robotnya itu untuk menyerang ke arah si Eiji. Ya, melihat dari dampak yang ditimbulkan, serangan-serangan tersebut nampaknya berhasil mengenai si Eiji, tapi salah satu robot tiba-tiba rusak akibat bayangan hitam tajam. Dan tidak hanya itu, bayangan tajam tersebut pun dilesatkan ke berbagai arah hingga menyerang ke semua robot yang ada. Dan si Hot pun jelas kaget sebab robotnya langsung hancur hanya dalam sekali serang. Tapi kemudian si Eiji ujug-ujug berkata kalau si Hot tidak perlu sampai menyerang secara brutal hanya karena ia tidak membagi suplai dari supermarket. Yang mana hal itu pun sontak membuat si Hot sadar kalau orang yang ada di hadapannya itu adalah si Kei yang sebelumnya telah membuat kesepakatan dengan dirinya. Dan saat si Hot lengah, si Eiji pun langsung bergerak ke belakang untuk mengancam si Hot menggunakan sabit tajam. Kini sembari berkeringat dingin, si Hot yang mati langkah ini pun meminta si Eiji untuk bersabar dulu sebab ia pun masih bingung dengan apa yang terjadi. Lalu si Hot mencoba untuk menjaga jarak dan di sini sambil masih kebingungan ia pun merasa kalau si Eiji adalah orang yang sangat berbahaya. Akan tetapi si Eiji langsung meminta si Hot untuk menjelaskan apa yang terjadi kepada dirinya. Terlebih si Eiji heran bagaimana bisa seorang hacker memiliki markas yang terlihat seperti tempat pembuangan sampah. Setelah menjelaskan semuanya ke si Eiji, waktu pun berlalu di mana si Hot beserta para robotnya tengah mengais barang-barang yang tersisa. Dan sembari memperbaikinya ia pun kesal karena masih belum bisa menduga siapakah pelaku yang menghancurkan tempatnya itu. Sementara sambil selonjoran di atas tentakel besi, si Eiji pun tengah anteng menyerap core inti yang sebelumnya ia looting. Dan di sini ia pun senang sebab semakin banyak yang mengkonsumsi core inti, maka penggunaan kekuatan Dark Shadow yang tadinya singkat pun kini jadi tidak terbatas. Di sisi lain, si Hot masih memperbaiki barang-barangnya hingga akhirnya hal itu pun bisa ia selesaikan. Tapi sini tuh juga sekaligus menjadi penutup untuk chapter yang sekarang. Chapter pun dibuka kembali dengan si gadis Hot yang telah berhasil memperbaiki barang-barangnya dan ternyata dengan kejeniusan yang ia miliki, si Hot pun mampu untuk membangun ulang ruangan super canggih hanya dengan bermodalkan rongsokan. Serta kini tanpa menunggu lama lagi ia pun langsung mengorek berkas CCTV untuk mengetahui siapakah dalang yang telah menghancurkan tempatnya. Ya, rekaman pun memperlihatkan sosok si Lion dan secara tidak terduga kedatangannya telah ditunggu oleh si wanita peramal. Rupa-rupanya si peramal yang memiliki nama Teteh Angga sengaja ingin bertemu dengan si Lion secara pribadi meski di sini si Lion malah menunjukkan gestur yang enggan. Dengan responnya seperti itu, si Teteh Angga pun masih menunjukkan sikap santai, namun tiba-tiba ia mengeluarkan benda tajam yang langsung membuat si Lion sampai mengeluarkan pistol. Betapa mengejutkannya serangan kilat dari si Teteh mampu menebas pistol hingga menjadi dua, dan tidak hanya itu ia juga menyerang pergelangan si Lion. Bahkan di sini si Lion tidak mampu untuk menyerang balik. Kemudian si Teteh Angga pun meledek karena si Lion yang seorang prajurit justru terlihat ketakutan dan ia menambahkan meski lukanya hanya segores, tapi tanpa perawatan khusus serangan dari si Teteh akan terus membuat darahnya tetap mengalir sampai ia kehabisan darah. Terlihat si Lion makin cemas dan ketakutan, apalagi ia juga tidak mengerti mengapa si Teteh yang merupakan peramal terkenal malah mengincar dirinya. Bahkan ia sampai berani untuk menyerang seorang prajurit di markasnya sendiri. Si Teteh pun lalu membeberkan tujuannya itu, di mana ia ingin memberi si Lion sebuah serum khusus yang dibuat oleh organisasi. Dan saat si Lion makin bingung dengan apa yang si Teteh bicarakan, tiba-tiba dengan cepat sembari membuka kacamata, si Teteh pun langsung mendekat ke arah si Lion.
Mirip seperti Sharingan, tatapan mata si Teteh mampu memberikan hipnotis terhadap lawannya. Dan di sini si Lion diperlihatkan masa depan di mana ia tengah kewalahan melawan serangan monster. Apalagi nanti si Lion juga akan terkena paparan debu Crimson yang membuatnya bermutasi menjadi monster, serta lebih parah dari itu semua rekan-rekannya akan mengeksekusi dirinya. Jelas kebingungan yang disertai rasa panik pun makin menyelimuti si Lion dan dia menanyakan lagi apa yang sebenarnya si Teteh Angga inginkan darinya. Lalu si Teteh pun menjelaskan kembali kalau si Lion telah ditakdirkan mendapat berkah dari dirinya, yaitu menjadi salah satu pilar dari organisasi yang memiliki gelar The Chariot. Yang mana akibat gambaran dan penjelasan tadi kini membuat si Lion hampir kehilangan akal dan kemudian chapter pun ditutup di mana sambil tertawa si Lion langsung menyuntikkan serum tersebut ke dirinya sendiri. Kini diperlihatkanlah raut wajah kesal si Eiji setelah menyaksikan kemunculan dari si Teteh peramal dan ia pun menyadari kalau si Teteh Angga merupakan anggota organisasi yang menempati kasta tertinggi. Di organisasi sendiri terdapat 10 hierarki yang masing-masing diwakili oleh simbol kartu tarot dan pola pada mata si Teteh Angga memiliki arti 10 Wheels of Destiny atau 10 roda takdir. Di sisi lain, si Hot sama sekali tidak tahu mengenai si wanita yang ada di video, tapi yang lebih penting dari itu, ia kesal sebab si Lion selama ini adalah seorang pengkhianat. Dan karena si Eiji mengenali si wanita yang telah menghasut si Lion, maka untuk jaga-jaga si Hot pun kemudian menyelinapkan robot mikro serangga super canggih ke bawah kursinya. Tayangan CCTV pun dilanjutkan di mana si Teteh Angga mengatakan karena kini si Lion telah melihat takdir yang begitu kejam dari pihak militer, maka ia pun akan membantunya untuk menjalankan balas dendam dan ia menambahkan kalau markas ini sangat cocok untuk dijadikan panggung utamanya. Kemudian berlanjut dengan memperlihatkan sebuah kerangkeng yang tertutupi oleh kain dan di sekitarnya telah berdiri beberapa prajurit dari regu Snow Wolf. Salah satu rekannya atau lebih tepatnya si Letnan Barton memperingatkan kalau eksperimen yang akan si Lion lakukan sangatlah berbahaya dan pasti akan ditentang keras oleh masternya atau si bapak tua Chensi. Tapi dengan enteng si Lion menimpali kalau masternya tidak mungkin sampai tahu karena setelah eksperimen berjalan, maka tidak ada satupun dari mereka yang bisa memberikan kesaksian atas apa yang akan terjadi. Ya, kerangkeng pun diluncurkan dan terlihat yang terkurung di dalamnya itu adalah si monster bola besar yang mana hal itu pun membuat semua orang sontak kaget. Namun yang lebih mencengangkannya lagi, si monster langsung menebarkan debu-debu Crimson ke seluruh penjuru ruangan. Hanya dalam hitungan detik saja semua prajurit yang terpapar kini perlahan berubah menjadi monster dan parahnya sebagian dari mereka justru menggila serta langsung menyerang temannya secara membabi buta. Di sisi lain, si Letnan Barton mencoba menahan mutasinya sekuat tenaga dan ia pun murka sebab betapa teganya si Lion melakukan hal ini kepada rekan-rekannya sendiri. Namun, si Lion justru tidak peduli dan ia malah fokus ke mutasi si Letnan Barton yang menunjukkan tipe perubahan yang spesial. Kemudian sembari beranjak pergi, si Lion pun berkata kalau suatu saat nanti ia juga akan menjadi adaptor yang spesial setelah menerima pembaptisan debu Crimson. Dan juga ia mengungkapkan kekecewaan beratnya sebab si Letnan juga tidak peduli saat si Lion mengalami mutasi, bahkan si Letnan sendiri dengan tega malah menghabisi si Lion. Yang mana tentu si Letnan sama sekali tidak mengerti akan hal itu sebab yang diucapkan oleh si Lion adalah masa depan yang sebelumnya diperlihatkan oleh si Teteh peramal. Kini tepat saat si Lion akan menuju pintu keluar, beberapa monster langsung menyerang dirinya, tapi berkat kekuatan yang ia dapat dari serum organisasi, ia pun dengan mudah langsung meledakkan kedua monster tersebut. Serta tidak hanya itu, di sana juga terdapat beberapa monster slime yang tengah menyerang para ilmuwan dan ternyata si Letnan Barton yang masih memiliki kesadaran mencoba untuk mengalahkan para slime agar mereka tidak kabur keluar. Dengan bercucuran air mata darah serta kesadaran yang makin menipis, si Letnan pun memohon supaya si Lion menghentikan monster slime-nya. Yang mana saat melihat kesungguhan hati dari si Letnan Barton, si Lion pun langsung menangkap kedua monster slime tadi. Akan tetapi bukannya dimusnahkan, kedua monster slime pun langsung ia lemparkan lagi ke dalam ruangan dan kemudian chapter pun ditutup dengan senyuman jahat dari si Lion karena sepertinya ia tengah merencanakan sesuatu terhadap si Letnan Barton.
Masih dilanjutkan lagi dengan terungkapnya niat busuk si Lion terhadap si Letnan Barton, di mana dengan memanfaatkan keinginan terdalam si Letnan untuk melindungi tempat ini beserta orang-orang yang ia sayangi, si Lion berencana mempercepat mutasi si Letnan, dan benar saja setelah si Letnan menghabisi para monster slime yang ada di sana, si Letnan pun langsung berubah menjadi sosok monster penjaga yang tidak akan membiarkan siapapun lolos dari tempat itu. Tak berselang lama, anggota Snow Wolf yang lain mendatangi tempat tersebut, dan ia pun sontak terkejut karena melihat sosok si Letnan Barton yang sudah bermutasi telah membantai semua monster yang ada di sana. Apalagi rasa syok makin menjadi-jadi tatkala rekan-rekannya juga telah dibantai habis, sehingga dengan panik ia pun bergegas akan melaporkan situasi ini. Akan tetapi baru saja berbalik badan, pedang dari si Letnan Barton pun langsung menancap tepat ke dada si prajurit, lalu dengan pedangnya itu si prajurit pun kemudian dibanting ke tanah. Dan setelah melakukan hal kejam tersebut, yang bisa diucapkan oleh si Letnan Barton hanyalah memanggil nama si Lion agar ia tidak pergi meninggalkan mereka. Sementara di sisi lain, si prajurit jelas tidak mengerti dengan apa yang terjadi, dan akibat serangan tadi nyawanya pun tidak tertolong. Namun anehnya di sini sebagian tubuhnya malah perlahan menghilang. Sayangnya cuplikan video harus terpotong sebab CCTV-nya tidak sempat untuk melanjutkan rekaman akibat mengalami kerusakan, dan di sini si Hot pun mulai kesal karena informasi yang ia dapat belumlah cukup. Di samping itu, si Eiji menyadari kalau si Hot belum kenal dengan si teteh peramal angga, dan ia menduga berdasarkan dari reaksi si Hot dirinya sama sekali belum mengetahui seluk-beluk organisasi. Tapi yang terpenting sekarang adalah fakta bahwa ternyata monster bola besar dapat memproduksi debu-debu Crimson, apalagi pihak organisasi bisa dengan mudah menjinakkannya. Sehingga si Eiji pun mulai berasumsi kalau mungkin saja bencana The Great Catastrophe diciptakan oleh organisasi sendiri. Ya, kini semuanya menjadi jelas mengapa di kehidupan si Eiji yang dulu skuad Snow Wolf selalu bersitegang dengan pihak organisasi. Akan tetapi tiba-tiba suara keroncongan dari perut si Hot bergema dengan sangat kencang sampai-sampai membuyarkan pikiran si Eiji. Dan ternyata tubuh asli dari si Eiji pun ikut juga keroncongan sebab ia belum sempat makan apapun semenjak kedatangannya ke tempat ini. Mengingat tubuh bayinya yang masih rentan, ia pun buru-buru memerintahkan si Hot untuk melakukan sesuatu agar rekaman CCTV-nya bisa dipulihkan. Namun si Hot mengatakan kalau hal itu jelas mustahil, yang mana perkataan tersebut pun rupanya membuat si Eiji kehabisan kesabaran. Dan dengan senyum jahatnya ia pun berniat akan menghabisi si Hot sebab ia sudah tidak berguna lagi. Akan tetapi tiba-tiba sebuah tembakan langsung menyasar ke arah si Eiji, meski di sini ia masih bisa menghindarinya dengan mudah. Namun akibatnya si Hot berhasil meloloskan diri, dan kini sebuah tendangan kuat dari seorang prajurit pun menerjang ke arah si Eiji sampai-sampai ia pun harus bertahan. Ya, betapa terkejutnya si Eiji sebab yang menyerangnya itu adalah si bapak tua Chenshi, dan ia pun malah makin dibuat heran karena mendengar kalau si Hot memanggil si bapak tua dengan sebutan kakek, yang mana kemudian chapter pun harus ditutup dengan kebingungan saking kacaunya takdir yang terjalin di antara mereka. Kini waktu berganti, di mana sembari ngopi jaburan, si bapak tua Chenshi diberitahukan tentang semua kelakuan busuk dari si Lion. Lalu karena penasaran, si Eiji pun menanyakan rencana apa yang akan dilakukan oleh si bapak tua Chen. Namun konyolnya si Hot langsung menyela sebab kondisi perutnya sudah tidak bisa lagi dikompromi. Sekarang diperkenalkanlah masing-masing dari mereka, di mana si Hot merupakan cucu kandung dari si bapak Chenshi yang sekarang dipanggil dengan nama Yang Tiesheng. Dan untuk Yang Tiesheng sendiri atau si bapak Chenshi merupakan komandan tertinggi kedua dari regu Snow Wolf. Sementara untuk si Eiji atau yang bernama asli Shikei merupakan adaptor rank Triple S yang kini telah berubah menjadi bayi. Dan karena si bapak Chenshi tahu kalau si Eiji masih bayi, ia pun memberikannya susu kotak, yang tentu hal itu langsung diledek dan ditertawakan oleh si Hot. Ya, karena di sini si Hot belum tahu identitas Shikei yang sebenarnya, maka si bapak pun memintanya untuk jujur mengingat kalau mereka bertiga telah bekerja sama sebagai sekutu.
Namun di sisi lain, Sihot yang memang tidak paham akan situasinya malah anteng ngemil sampai ia pun kekenyangan, dan saat ia tengah menenggak soda, si Kei yang ada di sampingnya pun langsung berubah dari yang tadinya gondrong menjadi sosok si Eiji yang merupakan bayi laknat. Dan tentu hal itu membuat otak Sihot terguncang sampai-sampai minuman yang ada di mulutnya pun muncrat keluar. Betapa sulitnya hal tersebut dicerna oleh otak Sihot sehingga kini ia pun menghampiri si Eiji dan dengan perasaan kesal ia berkata kalau ternyata si Eiji hanyalah seorang bayi, apalagi umurnya itu masihlah kisaran 1 tahun. Tapi meski demikian si Eiji masih bisa dengan mudah menggunakan kemampuan Dark Shadow-nya sehingga Sihot langsung berlindung di balik kakeknya seperti gadis manja. Sementara si Bapak Chenshi malah terdiam karena merasa kalau sedang mengasuh cucu-cucunya. Di samping itu, si Eiji hampir menyesal telah memberitahukan identitas aslinya karena ternyata meski dirinya merupakan adaptor yang Triple S, tapi dengan tubuh bayinya yang bahkan belum genap 1 tahun, orang-orang pasti akan memandang remeh dirinya. Jadi mau apapun alasannya, mulai dari sekarang si Eiji akan terus merahasiakan identitasnya, apalagi ia sudah memiliki beberapa kartu truf untuk menghancurkan organisasi. Setelah itu dengan wajah serius si Eiji pun menanyakan lagi rencana apa yang akan dilakukan oleh si Bapak Chenshi. Dan sambil berdiri tegap si Bapak pun mengatakan kalau hal itu akan sangat sulit, terlebih para petinggi dari regu lain juga sudah dikendalikan oleh si Lion. Yang mana melawan mereka dengan kekuatan paksa jelas mustahil, namun berbeda cerita jika mereka memiliki seseorang yang bisa menyusup untuk membebaskan anak-anak terlebih dahulu. Ya, si Bapak pun baru sadar kalau orang yang bisa berbaur dengan para anak-anak tes subjek ada tepat berada di sampingnya, sehingga berkat hal itu ia langsung meminta Sihot untuk menggunakan robotnya agar bisa menyiarkan rekaman pengalihan supaya pihak militer tidak curiga terhadap mereka. Dan tentu sebagai seorang pantek alias pandai teknologi, kemampuan dari Sihot sudah tidak usah diragukan lagi, di mana hanya dalam waktu singkat saja ia beserta para robotnya bisa memanipulasi rekaman CCTV dengan mudah. Di sini juga koploknya Sihot malah mematok harga kepada kakeknya sendiri sebesar 100 juta yen. Tapi si Bapak tua Chen dengan enteng langsung memungut dan melempar Sihot layaknya kucing nyasar, sebab demi keamanan mereka tidak bisa terus berdiam di ruangan tersebut. Ya, nampak terguncanglah lagi jiwa raga Sihot, tapi mereka memang tidak punya banyak waktu sehingga sesuai dengan rencana awal, si Bapak akan menyerahkan penyelamatan para anak-anak kepada si bayi kecil Eiji, dan si Eiji juga tidak masalah karena sekarang ia bisa dengan mudah mengendalikan kekuatannya. Ditambah juga ternyata kekuatan tersebut bisa membuat kloningan tubuhnya sendiri yang tentu hal itu akan mempermudah rencananya. Sekarang mereka pun berpencar untuk melakukan tugasnya masing-masing, namun kemudian chapter ini harus ditutup dengan tertawaan keras dari si Eiji karena si Lion sebentar lagi akan menemui ajalnya. Demikianlah video dari kami. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik, kakak, kakek, nenek, bapak, ibu, dan seluruh warga masyarakat di semua lapisan, karena telah bersedia menonton video yang seadanya ini. Biar lebih lengkap dan lebih seru, jangan lupa juga untuk membaca komik, manhwa, dan manga aslinya karena ini hanya sebatas rangkuman dan untuk hiburan. Dukung terus channel UMKM kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sehat-sehat terus bagi kalian para pendengar, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.